Ya, kita terjemahkan ya sedikit ya dari ayat-ayat ini. Kita ambil di dalam ayat ke 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, ya, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Apakah salat wusta itu? Jadi pertanyaan. Sini dikatakannya salat wusta menurut hadis yang sahih adalah salat asar. Salat asar, salat wusta. Nah, kita asbabun nuzul dari ayat tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 238. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, dia berkata, ada beberapa orang yang mendirikan sholat sambil berbicara. Bahkan ada yang memerintahkan yang lain yang berada di sebelahnya untuk melakukan sesuatu. Lalu turunlah ayat ini. Zaid bin Sabit juga mengatakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di suatu tempat bernama Huzair. Namun jamaah yang ikut sholat bersamanya hanya 1 atau 2 baris. Sedangkan orang-orang lain di sekitarnya sibuk dengan teriakan jual beli mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Jadi ini dia sholat wusta. Itu sholat asar supaya kita pelihara. Jangan sampai kita tertinggal sholat asar. Atau dikatakan dengan sholat wusta. Nah, sekarang yang jadi pembahasan khazanah pengetahuannya adalah esensi sholat. Saya bacakan aja ya ibu-ibu, biar cepat siapnya. Sholat sangatlah penting, ya, karena itu merupakan pernyataan lahiriah seorang hamba, ya, sebagai seorang muslim. Akan tetapi Al-Quran menerangkan jenis sholat yang tidak disukai, yaitu yang keikhlasannya, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Ingat, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuttu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Kaitannya ke sini. Ya, hal ini menunjukkan bahwa yang membuat sholat kita menjadi sah bukanlah gerakannya saja, ya, seperti ruku, sujud, melainkan tujuan serta apa yang dipikirkan pada saat sholat. Apa yang kita pikirkan saat sholat? Apakah pekerjaan, ya kan? Apakah harta benda atau yang lainnya? Beberapa orang melakukan sholat hanya untuk menunjukkan kepada yang lain tentang kemusliman mereka. Hanya aku rajin sholat, aku alim gitu ya. Nauzubillah. Bukan untuk meraih keridhaan Allah. Sesungguhnya mereka melakukan hal yang di luar batas. Yang membuat sholat kita diterima adalah kesadaran kita bersujud di hadapan Allah hanya untuk menyatakan penyerahan diri kita kepadanya, kepada Allah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk, ya. Berdirilah karena Allah. Berarti dengan khusyuk dalam salat itu.